Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kelima ya, metode numerik, kita akan membahas tentang error. Nah, di sini kita dah tahu ya formula untuk error. Error itu adalah mutlak dari nilai eksak dikurangi dengan nilai pendekatan. Nah, nilai eksak itu dinotasikan dengan XT dan nilai pendekatan itu dinotasikan dengan XA. Jadi error itu adalah mutlak dari XT dikurangi XA. Kemudian di dalam error itu ada istilah yang dinamakan dengan relative error. Nah, relative error itu memiliki formula error dibagi dengan nilai eksak. Ya, relative error itu adalah error dibagi dengan nilai eksak atau mendekati ya. Relative errornya itu mendekati ini error dibagi dengan nilai pendekatan. Tuh. Jadi error dibagi dengan XA. Jadi kalau relative error itu bisa bernilai sama dengan ini ya, nilai error dibagi dengan nilai eksak atau mendekati error dibagi dengan nilai pendekatan. Itu mutlak. Nah, biasanya kita tidak akan bisa menghitung error karena nilai eksaknya itu tidak diketahui. Tapi kita hanya bisa menunjukkan bahwa mutlak error itu kurang dari batas error. Ini sudah kita bahas ya untuk yang pertemuan sebelumnya ya, yang 2 minggu yang lalu. Baik, nah di sini saya memiliki contoh. Untuk yang pertama adalah EX itu adalah akar kuadrat dari 49. Kita tahu bahwa nilai eksaknya adalah 7, ya kan? Nah, misal nih untuk menghitung ini ya, kita memperoleh nilai pendekatannya itu adalah 7,345. Berarti terjadi suatu error kan? Itu. Errornya berapa? Diperoleh 0,345. Selanjutnya kita memiliki Y itu sama dengan akar dari 0,25. Nah, nilai eksaknya adalah 0,5 dan misalkan ya, untuk menghitung ini kita memperoleh nilai pendekatannya itu adalah 0,632. Maka errornya adalah 0,132. Kalau kita lihat di sini ya, nilai-nilai error besarannya itu ya, lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini ya, 0,345 atau lebih kecil yang 0,132. Nah, kan kita tahu ya bahwa semakin kecil error maka semakin bagus, ya enggak? Nah, tapi apakah untuk yang kasus kedua ini ya, dia ini lebih bagus daripada untuk yang kasus pertama? Dilihat dari besar errornya. Di sini kan 0,132 itu kan lebih kecil dari 0,345. Ya enggak? Tapi apakah berlaku demikian? Ya. Atau gimana? Coba kita perhatikan di sini. XT-nya untuk yang kasus pertama kan 7. Untuk yang XA-nya ya diperoleh 7,345. Nah, angka pertama tak nolnya di sini dia menempati nilai tempat satuan. Sementara errornya tadi berapa? 0,345. Nah, angka pertama tak nolnya di sini dia adalah 3. 3 ini menempati sepersepuluhan. Itu. Jadi errornya itu adalah 1/10 dari satuan, ya enggak? Sementara untuk yang kasus kedua,
nilai eksaknya itu 0,5 dan nilai pendekatannya itu 0,632. Angka pertama tak nolnya di sini itu adalah 1/10 nilai tempatnya. Untuk yang errornya 0,132, angka pertama tak nolnya dia menempati nilai 1/10-an juga. Itu. Kalau kita lihat di sini, errornya itu 1/10 dari 1/10. Ya kan? Sementara ya kan, error dibagi dengan nilai eksaknya atau nilai pendekatannya. Di sini kan berarti 1/10 dibagi dengan 1/10. Kita tahu bahwa 1/10 di per 1/10 itu pasti nilainya lebih besar dari ini 1/10 dibagi dengan satuan. Itu ya enggak? Berarti kan harusnya lebih bagus yang ini ya. Kalau kita cuma lihat di errornya saja, error untuk yang kasus pertama itu lebih besar ya daripada kasus kedua itu. Tapi kan ini dia antar kasus. Kalau antar kasus ya, kita tidak bisa mengatakan lebih error semakin kecil maka semakin bagus. Enggak bisa. Karena nanti enggak adil dong. Ya enggak? Di sini kan udah beda kasus. Ini dia untuk mencari akar 49 ya. Di sini dia untuk mencari akar 0,25 itu. Jadi kata-kata semakin kecil error maka semakin bagus nilai pendekatannya ya. Itu hanya berlaku untuk dalam satu kasus saja. Maksudnya gimana? Misalkan ya, tadi akar 49 ya. Diperoleh angka pendekatannya itu untuk mendekati akar 49 diperoleh 7,345. Nah, misalkan saya mempunyai nilai pendekatan yang lain ya. Misalkan adalah 7,1. Itu. 7,1 maka errornya berapa? 0,1 ya kan? 0,1 itu kan lebih kecil dari 0,345. Benar nggak? Berarti kesimpulannya apa? Nilai pendekatan 7,1 itu lebih baik, lebih bagus dari 7,345 dalam menghitung akar 49. Itu. Tapi kalau antar kasus ya, ini udah beda fungsi ya. Itu. Ini nggak bisa. Kita nggak bisa ngelihat ke errornya saja, karena nanti kalau kita lihat ke errornya saja itu nggak adil, karena ini kan dibandingkan dengan ini error ini dibandingkan dengan ini ya kan, ini 1/10 dibanding dengan 1/10 itu pasti kan lebih besar daripada 1/10 dibagi dengan satuan itu. Karena ketidakadilan itulah ya, maka muncul relatif error. Tuh. Jadi kan relatif error apa? Error dibagi dengan XT ya, itu. Atau mendekati error dibagi dengan XA. Nah, coba aja kalau kita hitung relatif errornya. Dari kasus pertama ternyata diperoleh relatif errornya itu 0,04929. Nah, di sini angka pertama tak nolnya itu 1/100-an ya. Sementara di kasus kedua ya, angka tak nolnya di sini menempati nilai tempat 1/10. Di sini relatif errornya 1/10. Sementara ya, nilainya ini dia juga 1/10. Berarti kan errornya itu gede banget. Iya enggak? 1/10 dari 1/10 loh. Kalau ini dia malah kecil ya. 1/100-an dari satuan itu. Paham ya?
Jadi kalau untuk yang kalimat semakin kecil error semakin bagus, itu hanya untuk yang dalam satu kasus, dalam satu fungsi itu. Kalau udah beda fungsi, itu kita nggak bisa melihat ke errornya saja, kita perlu melihat ke relatif errornya. Dah, oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ke signifikan digit, angka signifikan, angka penting ya. Nah, nilai XA itu dikatakan mempunyai M angka signifikan terhadap XT jika errornya itu mempunyai nilai kurang dari 5 pada angka ke M plus 1 ya, urutan ke M plus 1 dihitung ke kanan dari angka tak nol di dalam XT. Coba sambil dipahami. XA itu dikatakan mempunyai M angka signifikan terhadap XT jika error itu mempunyai nilai kurang dari 5 pada angka ke M plus 1 yang dihitung ke kanan dari angka tak nol di dalam XT. Jadi misalkan ini XT-nya ya, kita memiliki 1/3 atau 0,3333 dan seterusnya. Terus XA-nya adalah 0,333. Nih. Pertama kita hitung errornya dulu. Ya, berarti kita kurangkan. Diperolehlah 0,0003333 dan seterusnya. Nah, berarti XA itu mempunyai berapa angka signifikan, Bu, terhadap XT? Tadi gimana cara menghitungnya? Dihitung ya, mulainya dari ini. XT angka pertama tak nolnya itu yang mana? Angka pertama di sini dia 0, kemudian 3. Nah, nanti berarti dihitungnya mulai dari sini. Itu. Nah, berarti ini ya, kita hitungnya M plus 1-nya itu dari sini. Ini 0 yang pertama. Ini kedua, ini ketiga, ini yang keempat. Dah, stop kan? Itu. Kita berhenti sampai menemukan angka tak nol ya. Angka pertama tak nol yang kurang dari 5. Dah, setelah itu stop. Berarti ini ada 4 ya. Berarti M plus 1 itu 4, maka M-nya itu 3. Artinya apa? XA itu mempunyai 3 angka signifikan terhadap XT. Jadi XA-nya itu adalah ini ya, 0,333 itu. Nah, Bu, ini kan kalau berhentinya itu ketika menemukan angka pertama tak nol yang kurang dari 5. Nah, gimana kalau nanti di sini tuh adalah lebih dari 5 ya. Udah misalkan 5 aja deh. Kalau ini kan kurang dari kan. Nah, kalau 5 ya atau lebih, nanti gimana? Berarti kalian berhentinya itu sebelumnya. Jadi di sini. Nah, ini keberapa? Itu. Jadi menghitungnya itu selesai di angka pertama tak nol ya, angka pertama tak nol yang kurang dari 5. Kalau angka pertama tak nolnya itu lebih dari 5 atau sama dengan 5, berarti kalian berhenti di sebelumnya itu. Dah? Paham ya? Lanjut ke contoh 2. Di sini XT-nya 23,496, kemudian XA-nya adalah 23,494. Nah, angka pertama tak nolnya di XT itu adalah ini. Ya. Terus untuk mencari berapa angka signifikan yang dimiliki oleh XA terhadap XT, kita hitung errornya dulu. Nah, ini kenapa Bu kok 0,002? Kenapa nggak 0,002 saja? Nah, ingat bahwa di sini kita hitungnya mulai dari sini. Itu. Ini kan angka pertama tak 0 di XT. Tuh. Jadi ini 2 dikurangi 2, 0.
Berarti kita menghitung M plus 1-nya itu dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Deh. Ya kan? 2-nya dihitung karena dia kurang dari 5. Berarti M plus 1-nya itu 5, maka M-nya itu sama dengan 4. Berarti XA itu mempunyai 4 angka signifikan. Ya. Ini angka pertama, ini angka kedua, ini angka ketiga, dan ini angka keempat. Berarti XA-nya itu adalah 23,49. Nah, kalau yang ini, Bu, tadi kan M-nya itu 3 ya, berarti XA itu mempunyai 3 angka signifikan. Nah, itu nanti menghitungnya dari mana? Kok di sini XA-nya juga masih 0,333. Sama ya. Jadi di sini menghitungnya mengikuti di sini ya. XT-nya itu. Angka pertama tak 0 di XT. Dia kan mana kursornya? Ini kan? Itu. Berarti ini dimulai dari ini 1, ini 2, ini 3. Di sini berarti dia memiliki 3 angka signifikan. Tuh. Udah? Paham ya? Oke, lanjut di contoh yang ketiga. Di sini XT-nya itu 0,02138 dan XA-nya adalah 0,02144. Kita cari errornya, diperolehlah mutlak dari error 0,00006. Nah, kita menghitungnya dari mana, Bu? Apakah dari sini, ataukah dari sini, ataukah dari sini? Kita lihat angka pertama tak 0 di XT. Oh, ini. Berarti hasil pengurangannya ini ya. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Dah kan? Di sini kan selanjutnya itu benar, dia angka tak 0 ya. Angka tak 0-nya ini adalah 6. Tapi 6 itu lebih dari 5. Jadi apa? Berhenti di sebelumnya. Nah, berarti ada berapa? Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi M plus 1-nya itu 3, maka M-nya itu ada 2. Jadi apa? XA mempunyai 2 angka signifikan terhadap XT. Menghitungnya dari mana? Ini 1, ini 2. Jadi XA-nya itu adalah 0,021. Nah, sama. Tuh. Aman ya? Coba kita lihat ke contoh 4. Hitung error, relatif error, dan banyak angka signifikan dari ini. XA-nya, nilai pendekatannya ini ya. Untuk mendekati apa? Untuk mendekati E pangkat 3,14. Nah, hasil eksaknya adalah ini. Dan XA-nya ketika kalian menggunakan kalkulator ya, didapatlah 23,150899198. Itu. Kita hitung errornya. Nah, tadi diminta untuk ini ya, hitung error, diperolehlah ini. Nah, 0,04702512 itu errornya ini. Kemudian relatif error kita bisa hitung nih ya, error dibagi dengan XT-nya diperoleh sama dengan 0,0020353788 dan seterusnya itu. Ya nanti di belakang angka nggak mesti sebanyak ini juga. Kemudian yang selanjutnya adalah tentukan banyak angka signifikannya. Berarti kita lihat di errornya ya. Nah, angka pertama tak 0 pada XT itu yang mana? Ini kan XT-nya. Nah, ini. Berarti ya, ini. Kita hitungnya dari sini. Nah, makanya 0-nya ini kita bisa tulis 00,04. Ini dia menemukan angka pertama tak 0 yang kurang dari 5 ya. Dah, berarti berhenti di sini. Berhentinya di sini. Oh, ini kenapa saya kasih lebih dari 5? Ini kalian hapus saja mending ini. Ini kan nggak kepake. Dah. Nih ya. Berarti M plus 1-nya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Dah, selesai. Itu. Berarti M plus 1-nya itu 4, maka M-nya itu 3. Jadi apa? XA itu mempunyai 3 angka signifikan terhadap XT.
Jadi ini ya, ini dia memiliki M3 ya, berarti ini yang pertama, ini yang kedua, terus di sini. Tuh. Jadi XA-nya adalah 23,1. Itu. XA yang mempresentasikan ke terhadap XT itu adalah 23,1. Tuh. Nah, dah. Sekarang ke sumber errornya. Sumber error itu bisa dari berbagai macam ya. Yang pertama adalah data yang error, ya kan. Kalau datanya sendiri itu error, nanti kan seterusnya pasti ada kesalahannya. Itu pasti ada error-error yang lebih lanjut. Yang kedua adalah kesalahan pada pembulatan ya, pembulatan bilangan. Yang ketiga adalah kesalahan pemotongan. Nah, sumber error ya, kesalahan pembulatan adalah kesalahan yang disebabkan oleh pembulatan. Misalnya 0,4 itu menjadi 0. Kalau 0,5 itu menjadi 1, ya kan? Kalau di sini 5, 6, 7, 8, 9 itu kan naik. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 berarti turun. Tuh ya. Kalau di pembulatan. Sementara kalau pemotongan, kesalahan pemotongan adalah kesalahan yang ditimbulkan pada saat dilakukan pengurangan jumlah angka signifikan. Nah, ini contohnya. Kita membahas ke loss of significant digit dulu ya. Idenya adalah pengurangan dua bilangan yang hampir sama itu bisa menimbulkan hilangnya angka penting pada hasil pengurangan. Apa ya? Coba kita lihat ya di sini. Nah, nih, pengurangan dua bilangan yang hampir sama menimbulkan hilangnya angka signifikan. Nah, di sini kan dia hampir samanya itu yang di sini. Di sini akar dari X plus 1 dan dia dikurangi dengan akar X. Nah, dihitung dengan aturan pembulatan dengan 6 digit desimal kalkulator. Nah, ini. Sekarang coba saya kalau memasukkan X-nya itu adalah 1. Jadi, perhitungan fx-nya berapa? Tadi diminta dengan 6 digit kalkulator aturan pembulatan ya. Nah, coba kalian ambil kalkulator ya. Dah. Jadi nanti kalian gak hanya ini ya, menyalin yang ada di PowerPoint. Jadi tetap harus belajar menggunakan kalkulator. Dah ya. Udah pegang kalkulator sendiri-sendiri. Nah, caranya gini. Kita mau menghitung akar dari 2 ya. Akar dari 2 itu sama dengan berapa sih? 1,414213562. Bener gak di kalkulatornya kalian? Bener ya? Nah, di sini kita diminta untuk 6 digit angka 6 digit kalkulator aja kan? Berarti dapatnya berapa? 1 itu digit pertama, 4 digit kedua, 1 digit ketiga, 4 digit keempat, 2 digit kelima, 1 digit ke-6 ya. Dengan aturan apa? Pembulatan kan. Nah, kalau kita lihat angka setelahnya itu kan 3 ya. Ya enggak? Sambil dilihat ya kalkulatornya. 3. Berarti kan kalau ke pembulatan berarti dia turun. Berarti akar dari 2 itu berapa? 1,41421. Itu. Dah, bisa ya menghitungnya ya. Jadi diperolehlah ketika X-nya itu 1, Fx-nya itu mendekati 0,414210. Sementara hasil eksaknya adalah 0,414214. Itu. Jadi di sini bedanya di sini ya. Ini 0, di sini 4. Tuh. Kemudian kalau saya memasukkan 10 ya, berarti 10 dikali akar 11 dikurangi akar 10. Nah, ini juga sama. Coba pakai kalkulator, ambil ya. Akar dari 11 itu berapa sih? Nih ya, 3,3166249. Ya enggak? Nah, kita gunakan 6 digit kalkulator. Berarti
3 itu digit pertama, 3 selanjutnya digit kedua, 1 digit ketiga, 6 digit keempat, 6 digit kelima, dan 2 digit ke 6. Kita lihat angka setelahnya itu 4 ya. Dengan aturan pembulatan berarti kan 479 nggak dianggap kan? Itu. Berarti kita bisa tulis apa? Akar dari 11 itu adalah 3,31662. Tuh. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita cek untuk yang akar 10. Akar 10 itu kan 3,16227766. Nah, digunakan 6 digit dengan aturan pembulatan. Berarti 3 digit pertama, 1 digit kedua, 6 digit ketiga, 2 digit keempat, 2 digit kelima, 7 digit ke 6. Nah, seharusnya kan udah kan berhenti, tapi kita lihat dulu di sini aturannya pembulatan ya. Nah, di belakang 7 itu ada angka berapa? 7 kembali kan? Berarti kalau dibulatkan ya, jadinya berapa? 8. Jadi akar dari 10 itu adalah 3,16228. Tuh. Udah? Paham ya? Nah, begitu seterusnya. Tuh. Terus kalau yang ini ya, pengurangannya. Coba kita pakai kalkulator. Di sini 3,31662 dikurangi 3,16228. Nah, di sana 0,15434. Nah, dah bener ya? Dah aman. Tuh, dan seterusnya. Karena kalau ini misalnya ini ya 6 digit kalkulator ya, berarti harusnya di sini 0, ini 1 2 3 4 5. Nah, ini bisa kalian tambahin 0. Itu. Jadi 0,15434 tuh. Dan seterusnya. Nah, kalau di sini kalian amati hasil dari perhitungan dengan hasil eksaknya. Ya. Ini kursornya mana? Oh, ini. Nah, di sini kalau untuk yang X sama dengan 1, errornya kan berarti 0,000004. Ketika X-nya itu 10, errornya adalah 0,00007. Ya kan? Errornya lebih kecilan yang ini ya dibandingkan dengan yang ini ya. Ya enggak? Sambil dicek. Nah, ketika saya memasukkan X-nya itu 100 ya. Di sini hasil perhitungannya itu mendekati 4,99000. Kalau eksaknya adalah 4,98756. Berarti kan errornya itu ini ya yang saya garisi. Tuh. Jadi kok semakin besar X-nya, maka errornya semakin besar juga ya. Tuh. Nah, terus nanti kalau angkanya gede gimana? Nanti semakin jauh semakin jauh dari nilai eksaknya, iya enggak? Oh ya, ini kan saya tulis 4,99000. Nah, ini digit pertama, ini digit kedua, ini digit ketiga. Karena dipakainya itu 6 digit kan, makanya sini saya tambahkan 0, 0, 0. Jadi 6 digit kalkulator. Gitu. Coba aja ini kalau kalian amati, ketika X-nya itu 100.000, hasil perhitungannya itu mendekati 100, tetapi hasil eksaknya malahan 158,113. Nah, ini kan malah semakin jauh. Berarti gimana? Kita itu mengalami hilangnya angka penting pada hasil pengurangan. Nah, untuk menghindari loss of significant digit ya, kita ubah formulanya. Itu.
kita hindari bentuk pengurangan bilangan yang hampir sama, diubah formulanya. Jadi kan mana sih yang membuat pengurangan bilangan yang hampir sama? Lah ini akar dari X plus 1 dikurangi akar X. Tuh. Kalau 1, X yang 1 itu belum ketara ya. Ini kan akar 2 dikurangi akar 1. Tapi kalau misalkan X-nya itu gede nih, berarti kan di sini dia semakin kecil kan. Tuh. Kita nanti mengalami ini loss of significant digit. Nah, cara menanggulanginya yaitu dengan mengubah formulanya alias mengubah fungsinya. Tuh. Nah, ini ya, fungsinya kan tadi ini ya, X dikali dengan akar X plus 1 dikurangi akar X. Nah, di sini saya kalikan 1 dalam bentuk ini. Maka diperolehlah formula barunya itu adalah X per akar X plus 1 ditambah akar X. Nah, di sini kan dia udah enggak ini ya, udah enggak ada pengurangan di bilangan yang hampir sama. Tuh. Karena kalau yang ini kan akar dari X plus 1 dengan akar X. Kalau ini udah enggak memuat pengurangan. Tuh. Kalau kalian lihat di sini, kalau X-nya itu 100.000 ya, dengan formula baru diperolehlah nah 158,114 ya. Tadi kalau dengan formula lama diperoleh nilai pendekatannya itu 100. Tapi ketika di formula yang baru diperoleh 158,114. Nah, ini kan malah mendekati banget dengan hasil eksaknya. Bagusan dengan formula baru, lebih dekat dengan XT, di mana XT-nya adalah 158,113 ya kan. Di sini kan dia lebih dekat dibandingkan dengan ini yang 100. Tuh. Dah? Paham ya? Jadi nanti kalau ini ya, soalnya itu akar-akar biasanya sih dikalikan dengan sekawannya. Ya tapi belum tentu juga sih. Tuh. Nah, coba di sini kalian kerjakan. Diberikan fungsi f dengan variabel random x yang didefinisikan fx-nya itu adalah cos 1 dikurangi dengan cos 1 plus x dibagi x. Nah, di sini kan kalian terjadi nih ya, pengurangan bilangan yang hampir sama. Coba aja ini kalau X-nya itu mendekati berapa ya? Bukan 1, 2 ya. Nah, 0,001. Itu kan cos 1 dikurangi cos 1,001 jadinya. Nah, ini kan termasuk bilangan yang berdekatan kan, nilainya berdekatan. Nah, yang pertama nanti kalian hitung F0,02 dengan 6 digit desimal kalkulator. Yaitu belum diketahui apakah pembulatan atau menggunakan pemotongan. Jadi di sini nanti kalian kerjakan dengan pembulatan ya, sama kayak contohnya. Kemudian bandingkan dengan nilai eksaknya, kalian gunakan pakai kalkulator. Tentukan cara untuk menghindari loss of significant digitnya. Berarti kalian buat formula baru dari ini, dari formula lama. Tuh. Udah? Aman ya? Nah, selanjutnya ini ya, untuk tambahannya. Pembulatan itu adalah salah satu penyebab error, ya enggak? Misalkan di sini XA itu adalah 1,05 merupakan hasil dari pembulatan. Nah, berarti kan XA itu mempunyai kemungkinan ya, dia bisa bernilai nih 1,05 paling besarnya ya. Untuk dibulatkan menjadi 1,05, nilai terbesarnya kan adalah 1,05499999 dan seterusnya. Ya enggak? Tapi kalau misalkan ini saya ganti dengan 5 ya, 1,055 ya. Berarti kalau dibulatkan dengan 3 digit saja, 3 digit desimal, berarti kan malah jadinya 1,06. Ya enggak?
Jadi nilai terbesar ketika dibulatkan menjadi 1,05 itu adalah 1,05499 dan seterusnya. Sementara nilai terkecil yang ketika dibulatkan menjadi 1,05 itu adalah ini 1,0450000 dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau misalnya diambil 3 digit desimal, berarti kan 5-nya ini kalau dengan pembulatan berarti jadinya adalah 1,05 kan. Ini kan naik. Ya, itu kalau misalkan digunakan 3 angka signifikan. Dah. Ini kan itu. Nah, kalau kita perhatikan errornya ya. Di sini ini adalah nilai terbesar yang ketika dibulatkan menjadi 1,05 dikurangi dengan 1,05. Nah, ini mendekati 0,049999 dan seterusnya. Yang pastinya ini itu kurang dari atau sama dengan 0,005. Begitu juga dengan ini, ya. Mutlak dari 0,45000 dan seterusnya dikurangi 1,05 itu pastilah kurang dari 0,005. Nah, jadi apa? Error dari nilai pendekatannya itu pasti kurang dari atau sama dengan 0,005. Itu. Nih batas errornya untuk XA. Kemudian yang contoh yang kedua di sini misalkan YA-nya ya. Hasil pendekatannya itu adalah 9,3 yang merupakan hasil pembulatan. Oh, sama ya. Di sini nilai terbesar untuk dibulatkan menjadi 9,3 itu adalah 9,3499999 dan seterusnya. Tuh. Nilai terkecil untuk dibulatkan ke 9,3 ya, itu adalah 9,25000. Nah, berapa itu? Karena 5 ini kalau menggunakan 2 digit saja itu kan udah masuk ke sini kan, jadi 9,3 itu. Jadi apa? Error dari YA itu pastilah kurang dari atau sama dengan 0,05. Dari mana? Kayak tadi. Ini kalian kurangkan dengan ini. Hasilnya kan berapa? 0,049999 dan itu benar ya, 0,049999. Nah, itu kan pasti kurang dari 0,05. Terus kalau ini dikurangkan dengan ini, itu juga kurang dari atau sama dengan 0,05. Itu. Nah, selanjutnya, angka signifikan itu dapat menjadi salah satu penyebab error. Misalkan digunakan 2 digit signifikan ya. Nah, XA-nya ya itu adalah 2,3. Sini kan dia ini digit signifikan yang pertama, ini adalah digit signifikan yang kedua. Berarti terdiri dari 2 angka signifikan. M-nya 2. Berarti apa? M plus 1-nya itu 3. Jadi kemungkinan errornya adalah 0,049999 dan seterusnya. Oh, apa ya, Bu? Ya. Coba kalau kita cek. Nah, di sini ya. Ini kan kita carinya dari error. Ini ya, dari error dulu kan. Jadi di sini nilai terbesarnya itu kan berarti 2,349. Tuh. Nah, di sini ya. Terus dikurangi dengan XA-nya. Nah, 2,3. Ini kalau kita kurangkan berarti ini 0, ini 0, dan di sini 4, 9, 9. Tuh. Berarti kita hitung ya. Di sini kita menghitungnya dari sini ya. Itu. Berarti ini 1, 2, 3. M plus 1-nya itu ada 3. Nah, ini benar.
9, Bu. Enggak ya. Itu. Ini kan 1, ini 2, ini 3. Berarti M plus 1-nya itu benar ya, 3. Maka kemungkinan errornya itu ya, dia maksimalnya itu adalah 0,049999 dan seterusnya. Tuh. Dan ini itu kan pasti kurang dari atau sama dengan 0,05. Bu, kenapa kok nggak 0,05 aja, Bu? Coba aja ini kalau misalkan ini kita ganti dengan 2,35 dah, itu aja ya. Berarti kan di sini 5 kan? 005. Nah, 5 kan udah nggak bisa kita hitung ke M plus 1. M plus 1-nya. Jadi kan ini 1, ini 2, malah dapat M plus 1-nya itu 2, berarti M-nya 1. Padahal di sini dia 2 digit signifikan. Tuh. Maka error dari nilai pendekatan X itu adalah pasti kurang dari atau sama dengan 0,05. Nah, terus ini pemotongan. Pemotongan dapat juga menjadi salah satu penyebab error. Misal digunakan 4 digit di belakang koma. Jadi nilai terbesarnya adalah ini ya, 3,14239999 dan seterusnya. Ya. Mau di sini dia 9999, ini kan udah gede banget ya. Kalau dengan pembulatan harusnya ini udah berubah jadi 3,1424, ya enggak? Tapi karena di sini dia pemotongan ya, maka ya udah apa adanya. Pokoknya kita ambil 4 digit di belakang koma. Jadi 3,1423 itu. Nah, ketika kita hitung errornya, maksimalnya adalah 0,0009999 dan seterusnya. Atau errornya ini itu pasti kurang dari atau sama dengan 0,0001. Tuh. Karena ini bisa terus kan 9999 terus. Nanti kalau ujung-ujungnya dibulatkan, ini kan nanti ke sini. Jadi 1. Tuh. Nah, kemudian ini. Jadi kan tadi ya kita XA-nya itu bisa merupakan hasil dari pembulatan. Ya, kalau kita ini ya, ambil pembulatan, pasti kan belakang-belakang koma juga nggak kita ambil kan. Nah, itu kan maka terjadi error. Tuh, nggak sesuai dengan hasil eksaknya. Terus bisa juga dari ini pengambilan berapa digit signifikannya, terus kemudian pemotongan, ya kan. Kalau ini berasa ngaruh banget ini kalau misalnya 9999 terus, ya enggak. Kita hanya memperoleh 3,1423, padahal seharusnya 3,1424 itu lebih ini ya. Enggak juga sih. Kan bergantung pada nilai eksaknya. Dah nggak jadi. Nah, pokoknya itu ya. Jadi errornya itu bisa dari berbagai macam cara. Itu. Nah, sekarang ini bila dihitung nilai fungsi f ya, setengah x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dengan x ini merupakan hasil dari nilai pendekatan. Itu. Maka muncullah error yang merambat. Apa ya? Nah, coba aja di sini. Ya. Kok jadi ini? Gimana baliknya? Ini batalkan dulu kali ya. Batalkan. Terus ini. Ini masih ngerekam? Iya, masih. Yang penting rekam ya. Nah, mana sih yang terakhir? Ini ya? Bukan. Ini. Nah, di sini ya. Kok kursornya mana? Nih, saya ganti. Nah, ini kan dia hasil pendekatan ya. Hasil pendekatan. Kemudian kita kuadratkan. Nah, muncul error lagi. Ini kita kalikan dengan 2,
ya, bisa muncul lagi, kemudian kita jumlahkan, ya kan. Nah itu kan maka muncullah error yang merambat. Nah nanti berarti maksimal errornya itu nanti berapa? Jadi gini, jika batas error dari XA, YA itu diketahui, maka batas error evaluasi fungsi itu mempunyai batas error. Jadi errornya di sini itu kurang dari atau sama dengan ini. Ya, ini kalian turunkan terhadap X dikali dengan error XA-nya ditambah dengan fungsinya kalian turunkan terhadap Y. Nanti ini bergantung pada variabelnya ya, variabelnya itu apa aja itu, terus dikali dengan error Y-nya dan seterusnya. Itu dah, sampai sini ya materinya, semoga bermanfaat dan kalian perhitungan-perhitungan yang ada di slide ya, yang saya sampaikan di video ya, itu tadi kan misalnya yang ini kan kalian, ini kursornya mana, nah ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5, nah ini kalian bisa tambahkan 0 gitu. Tetap kalian cek kembali ya, terus jangan hanya menyalin pada slide di PPT, kalian harus belajar menggunakan kalkulator itu ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.